Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah NIM 120150030, Prodi Teknikologi TPB 45. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya mata kuliah pengantar komputer dan software atau PKS. Saya disuruh membuat dua program. Di video ini saya akan menjelaskan program C++ dan flowchart yang saya buat ini. Program pertama saya buat ini yaitu rumus-rumus bangun ruang balok yang terdiri dari volume, luas permukaan, panjang dan lebar, yang aplikasi dari mata kuliah matematika dasar. Kemudian program yang kedua yaitu rumus-rumus fisika yang terdiri dari massa, jenis, gaya, dan berat yang terdiri dari aplikasi dari mata kuliah fisika dasar. Kemudian latar belakang dan alasan saya membuat kedua program ini. Yang pertama, kedua materi tersebut sangat mudah dibuat codingnya. Yang kedua, membantu mahasiswa dalam mengerjakan soal sehingga lebih cepat dan lebih mudah. Ketiga, pembuatan program ini bermanfaat dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, di mana ini merupakan langkah kecil kita untuk menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran. Baiklah, masuk ke program pertama saya, yaitu tentang aplikasi dari matematika. Nah, baiklah. Untuk memulai program ini kita ketik input yaitu string. Itu ikut string matching dan spesifikasi, dan lalu kita ketik code di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan ke file nanti. Nah, setelah itu kita ketik untuk tersebut. Kemudian di sini saya pakai do. Kemudian kita ketik do. Di sini saya menggunakan do sebagai pemrogram untuk menjalankan suatu kenyataan. Ini ada fungsi sin. Fungsi sin dalam pemrograman itu untuk data. Kemudian ada if. Di sini pilihan gimana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Ini ada nomor pilih nomor 1. Kemudian setelah itu kita klik code ini. Ada beberapa nilai-nilai. Di sini ada nilai P, L, T. Kemudian di sini ada else. Else ini pilih program-program itu ada dua. Yang di sini ada code L sama dengan 2 pi kali L tambah pi kali T tambah L kali T. Kemudian ada di sini ada code beberapa nilai P kali T. Di sini ada code lagi beberapa nilai P kali T. Sin sisi code masukkan nilai P kali T. Kemudian yang pilihan Elsa ini pilihan ketiga, ada code P sama dengan pi bagi kali T. Kemudian ada code beberapa nilai pi. Sin sisi 1 code beberapa nilai L. Sin sisi 2 code beberapa nilai T. Kemudian sin sisi 3 ada double sisi 1, sisi 2, sisi 3, kemudian ada sisi pilih yang 4 lagi code
1 sama dengan L sama dengan V bagi PR bagi T beberapa nilai V, kemudian code beberapa nilai P, beberapa nilai P, kemudian sin sisi 2 beberapa nilai T, code beberapa nilai T. Nah, di sini input hasil dari lebar yang tadi. Kemudian input 4-1. Ini bisa ngulangnya. Udah kita coba. Kita coba dulu. Nah, kita coba pilih misalkan 2, pilih 3, nilai P sama kali P-nya 2, 5, bisa nilai sini kita bisa ngulang, bisa jawab yes atau tidak. Itu penekanan 30. Nah, tadi udah semua percobaan programnya. Program ini udah berhasil. Nah, tinggal saya jelaskan tentang projectnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan program projectnya. Nah, di sini project ini sama. Di sini saya di sini ada start untuk memulai program, kemudian di sini ada pernyataan daftar yang mendefinisikan variabel akan saya gunakan ini. Jadi saya akan membuat konsol variabel string ulang terpilih, kemudian ada kode ini. Nah, kemudian ada output balok, kemudian output volume, kemudian kedua luas permukaan, 3 panjang, 4 lebarnya, panjang, lebar, kemudian output pilih 1-4-nya, input pilih 1, ini datarnya integral array sisi 4, output volume kali T, kemudian output berapa nilai P-nya, input sisi 1 output nilai itu sisi 2 output berapa nilai T, input sisi 3 sisi 0 sisi 1. Nah, kemudian ada false-nya, pilih yang ini yang kedua lagi, pilih true integral 4 input L2 kali P tambah P kali T, output berapa nilai PPM-nya, input sisi berapa nilai PPM-nya, kemudian outputnya nilai kali T-nya,
Aplikasi 3. Nah, kemudian bisa dilihat dari sini outputnya nilai permukaan dan susi. Kemudian ada yang ketiga, pilih ketiga, integral array, ada rumusnya apa yang dengan I bagi T, output berpenilai V, input sisi output berpenilai V, input sisi 2 berapa nilai T, kemudian input sisi 3, sisi 1, 2, 3, dapat output hasil dari panjang. Terus ini dari yang keempatnya, sama aja ini integral sifatnya ada rumus output hal dengan terus ada outputnya berkali input sisi 1, kemudian output berapa nilai T, input sisi 2 output berapa nilai T, input sisi 1, kemudian sisi 0 sama dengan sisi 1, kemudian sisi 2, sisi 3. Nah, hasil dan lebar dan sisi. Nah, ini bisa diulang semuanya. Iya, di sini saya lupa jelasin, di sini ada bulatannya. Ini bulatan itu biasa disebut konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyarankan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian di sini ada panah atau biasa disebut dengan fondasian. Simbol arus menyambung antara garis satu dengan garis lainnya. Hanya di sini saya masukkan beberapa output. Sudah saya jelasin tadi, ada outputnya, beberapa outputnya. Nah, setelah dijelasin ini tadi sama kayak C++ tadi, kemudian kita buat RAM-nya. Nah, muncul semua. Kemudian masukin kita yang satu-satu. Nah, kita penelitiannya. Serialnya. Coba ini lagi. Nah, dapat nilai volumenya 40. Ini bisa ngulang. Nah, ini udah dapat nilai volumenya 40. Bisa ini itu ada yang bisa ngulang. Nah, kita kerja tidak. Ya. Sudah selesai semua programnya. Sudah selesai. Nah, kemudian kita masuk ke program 2. Kita masuk ke program 2 ini yang aplikasi dari fisika dasar, dimana kita ini sama kayak program pertama tadi, cuman beda-bedanya isinya ini dulu ini sebagai ada code rumus-rumus fisika dasar, terus ada code satu jenis masa jenisnya, ada gayanya, kemudian ada beratnya, terus code yang ini pilih 1-3, terus ada pilih yang if dulu, ada if pilih yang pertama, terus ada rumusnya code ini sebagai rumusnya P sama dengan F per V, kemudian berapa nilai M-nya, nah sisinya 1,
code-nya berapa nilai V, sin sisi 2, code-nya nilai massa jenis P. Kemudian ada else, pilih 2, double sisi 3, code F sama dengan M kali A, code berapa nilai M, sin sisi 1, code berapa nilai A, sisi 2, kemudian sisi 0, sisi 1, sisi 2, kemudian code nilai gaya F, kemudian ada else, pilih 3, double sisi 3, code W sama dengan M kali G. Kemudian code berapa udah tenggelam sih. Code berapa nilai M, sin sisi 1, code berapa nilai G, sin 2, kemudian berapa nilai G-nya. Kemudian ada code nilai beratnya. Kemudian kita dulu selesai programnya, kita run. Kita enter. Di sini ada rumus-rumus fisikanya. Yang pertama massa jenis, kedua gaya, ketiga beratnya. Nah, di sini kita masukkan pilihannya. Yang satu. Nah, ada P sama dengan F. P sama dengan M per F. Berapa nilai M-nya? Kita masukin. Kemudian berapa nilai V-nya? Kemudian nilai massa jenis P-nya, dapatlah nilai massa jenis P-nya 0,4. Nah, ini bisa ngulang, kita taruh pilih yes atau tidak. Kita misalkan di sini pilih tidak. Nah, udah selesai programnya, selesai program ini. Kemudian program yang ini udah selesai, saya lanjut jelasin flowchartnya. Ini flowchartnya sama kayak flowchart sebelumnya, tinggal pilih startnya. Kemudian program flowchart ini hampir sama isi sama sebelumnya. Ada start, develop yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang saya gunakan. Sini saya akan memberikan variabel pilihan yang dari pilihan. Kemudian ada kode itu menampilkan outputnya. Nah, tadinya, terus ini terlihat ada bulatannya. Itu bulatan gini. Nah, ini bulatan itu bisa disebut konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyalakan satu simbol dengan garis satu halaman. Kemudian di sini ada panah atau bisa disebut dengan foundation kalau simbol berfungsi sebagai menghubungkan antara garis satu dengan garis yang lainnya. Kemudian di sini ada beberapa output yang ditemukan sebagai generasi untuk tentukan. Pertama-tama ini output rumus fisika dasar. Terus selanjutnya ada satu massa jenis
kemudian ada 2 gaya, kemudian ada output 3 berat, output 1 sampai 3, terus pilih input, pilih, kemudian ada true false-nya juga, ada rumus-rumusnya. Di sini ada rel array, sisi 3, output K sama dengan M per V, output ada beberapa nilai M, ya tidur nanti Mak. Input sisi 1, output beberapa nilai V, kemudian input sisi 2, sisi 0 sama dengan sisi 1, terus sisi 2. Nah, sama seperti tadi juga, cuma di sini karena fisika ya, jadi ya rumusnya beda, cuma beda rumusnya doang. Ininya sama gitu. Output Fm kali A-nya, beberapa nilai N-nya, input sisi 1, kemudian sampai seterusnya ada output gaya F. Kemudian di sini ada nilai berat dari output yang ketiga, array yang ketiga, output W sama dengan M kali G, output beberapa nilai M, input sisi 1 beberapa nilai G, input sisi 2, sisi 1, sisi 2, nah baru nilai beratnya. Nah ini bisa ngulang, kita coba run. Nah ada rumus-rumus fisika dasar. Kemudian kita coba. Nah, bisa mengulang. Kita pilih tidak. Nah, hasil. Nah, semua program sudah selesai. Saya stop screen dulu. Nah, semua program sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terpilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.